kegiatan workshop penguatan konten lokal dengan tema menggali kearifan lokal untuk daya tarik penyiaran. Sudah tahu, oh itu ya KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia, tugasnya mengawasi TV dan radio. Yang mungkin barangkali hari ini teman-teman semuanya sudah jarang yang nonton televisi maupun mendengarkan radio. Jadi maksud dan tujuan kegiatan di sini adalah ingin bagaimana teman-teman juga memajukan konten lokal karena dapat mendorong lahirnya karya-karya penyiaran yang tidak hanya sekedar mengejar rating begitu ya, tetapi juga menghadirkan value atau nilai, misalnya mengangkat potensi daerah melalui UMKM, kemudian seni budaya, tokoh lokal dan juga kearifan tradisional yang relevan dengan kehidupan masyarakat hari ini. Seluruh lembaga penyiaran, baik TV maupun radio yang bersiaran, maka harus ada konten lokalnya. Misalnya TV dan radio yang bersiaran di wilayah sini, Bogor dan sekitarnya, maka harus ada konten sekitar sini yang 10%, entah Bogor atau Jawa Barat. Informasi lokal harus diterima juga oleh masyarakat lokal dan itu menjadi kewajiban TV untuk memberikan konten lokal 10%. Saat ini kita berada dalam era di mana algoritma selalu mendikte apa yang kita tonton. Akan tetapi kearifan lokal seharusnya bisa menjadi senjata rahasia kita. Lokalitas bukan berarti kuno, justru lokalitas adalah uniqueness, pembeda kita di tengah seragam konten global. Dunia ingin melihat keunikan Indonesia, keunikan Kabupaten Bogor, dan itu ada di tangan kita semua. Bayangkan jika keindahan curug-curug di pelosok Bogor, kemegahan Gunung Salak, hingga kearifan masyarakat desa kita disajikan dengan standar penyiaran yang mumpuni. Kita tidak butuh meniru gaya hidup luar negeri yang viral. Seperti apa nanti kearifan lokal ini dikemas oleh Komisi Penyiaran untuk dapat menjadi daya tarik? Nanti ini akan dipaparkan oleh para narasumber kita. Rambu moral kita untuk posting di media sosial, untuk bikin konten di media sosial, apapun kontennya. Satu, kita harus independen, ya. Independen, posisikan kita dalam penyiaran konten itu. Yang kedua, akurat dalam informasi yang kita sebarluaskan. Yang ketiga, cover both side, berimbanglah dalam satu pemberitaan atau dalam satu penyiaran. Teman-teman hari ini punya kanalnya masing-masing. Jadi bisa menyiarkan atau mentransmisikan informasi sebisa mungkin berimbanglah. Jangan fitnah. Yang keempat, jangan punya intensi buruk terhadap orang. Kebenaran itu juga penting. Kami, seorang jurnalis, kami nggak bisa posting begitu aja. Kami nggak bisa memberitakan hal tanpa kurasi yang mendalam sebelum kami siarkan kepada teman-teman. Ini pengawas-pengawas kami, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Kalau kami ada salahnya, Pak Tulus langsung kasih sanksi kepada kami, kasih teguran kepada kami. Jadi kami punya panduan untuk menjalankan siaran. Dimana kita sebagai terutama generasi muda Gen Z lebih suka mengonsumsi konten-konten yang lebih relevan terhadap kita sih Pak, seperti itu. Dan bagaimana cara pengemasannya, misalnya tentang yang sekarang lagi viral kan politik misalnya, bisa politik yang tidak harus dikemas secara kaku atau bisa dikonsumsi dan bisa mudah dipahami terhadap kita sebagai generasi muda, biar mudah untuk memahaminya dan kita juga relevan. Oh ternyata politik itu tidak semua buruk, tidak semua negatif, tetapi juga bisa lebih terbuka dan bisa menjadikan politik itu relevan sama kita semua. Masyarakat umum atau kita yang masih awam ini mikirnya kalau kebudayaan, kearifan lokal itu selalu yang sifatnya tradisional, selalu yang sifatnya harus budaya yang adiluhung seperti tari-tarian, ritual. Padahal sebetulnya enggak juga. Budaya itu adalah semua hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, waktu bencana Merapi itu semua saluran komunikasi, televisi putus dan lembaga penyiaran komunitas radio komunitas yang menyebarkan informasi di daerah bencana untuk warga-warga sekitar. Dan konten-konten lokal yang ada di Kabupaten Bogor itu bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di daerah lain juga, di provinsi lain, di kabupaten lain. Jadi kalau kita bicara ingin mengembangkan pariwisata tadi, kita bicara mau mengembangkan ekonomi kreatif, maka kemudian itu baru benar-benar bisa berkembang. Kalau memang itu
bagus, nah, nanti bisa di DM Mas Abrahamnya. Jadi bukan hanya bisa dinikmati ditonton oleh temennya sendiri, followernya di sini, tapi juga bisa ditayangkan secara nasional.